Welcome back to SSB. Sekolah sepak bola, Bukan. sok-sokan bola. Gimana begadang beberapa minggu ini? Aman? Jujur, Kesehatan? aku sekarang jam tidurnya rusak. Sama. Rata-rata tidur jam 4, jam 5, ya kan? Ya bener. Bahkan Demi kemarin kalian semua. di satu sisi dilematis ya Pak. Betul. Misal gini, ora begadang, ora nonton, kui kesehatan aman. Iya. Tapi di satu sisi ini kan 4 tahun sekali ya kan. Iya betul. Jadi kayak nek tidak ikut merayakan kayak ada yang eman ngono kui. Tapi kok Betul. Dan kue juga pekerjaanmu lebih banyak tentang sepak bola kan sekarang kan Yari. bener. Harus di mana nonton. Dan ini adalah salah satu Piala Dunia yang sering banget laganya tak tonton sampai banyak. Biasanya aku cuma nonton Inggris, Ya. Prancis sama Jerman. Tok. Lain enggak? Nggak pernah. Sama lagi. Jarang. Ini jadi salah satu Piala Dunia salah satu yang paling tak perhatikan tanda kutip. Kemarin aku bilang Piala Dunia 2022 salah satu Piala Dunia terbaik untukku kan 2022 karena dari segi final kan. dari Tok. segi final. Maksudnya tapi secara keseluruhan menurutku 2026 ini Piala Dunia terbaik sih. Aku masih belum sih karena Enggak, kamu Oke. belum dengerin. Mungkin kita Kenapa? beda pendapat di sini. Kenapa? Oke. Karena saya into di Piala Dunia 2026 ini. Satu, Oke. dapat program sendiri. Ya, Dua, bikin podcast bola betul. Bikin podcastnya di mana kita, Ri? di Studio 103 dari Ekraf Yogyakarta. Betul. Nih alatnya lengkap banget. Berkat kita, Bro. Oke. Kok rumongso si paling kowe. Ya ora, mesti berkat Tuhan Yang Maha Kuasa pastinya. Ya, betul. Terus berkat doa Ibu. Dan yang ketiga, tahu nggak lagu kan tiap Piala Dunia punya soundtrack lagu tuh. Betul. Di Piala Dunia 2026 ini Indonesia TVRI khususnya yang bikin official broadcaster itu juga punya lagu tim song sendiri kan. Ya, bikin ya. Bola gembira, meskipun mungkin banyak yang belum tahu. Oke, kita putarkan Nggak usah. nanti. Oke, usah ya. Dan aku jadi video klipnya Pak di situ Pak. Wow, jadi apa, Ri? Jadi penjual bakso sing Enggak. terus tiba-tiba macak dari pemain bola ngono kuwi. Jadi ala-ala eksekutif muda, Wow. lagi meeting tapi tiba-tiba ono bal-balan, terus meetingnya selesai itu. langsung. Oh iya. Iya. Ceweknya cantik-cantik sih, Ri. Boleh kenalan. Kita lanjut ke Piala Dunia 2026 ini yang di mana berarti sebelumnya cuma nonton Argentina tok. Sebelumnya Argentina dan beberapa tim-tim sing ya menarik aja lah. Tapi sekarang kayak kemarin misal Iran lawan Mesir aku sempat Ya. nonton, terus Austria lawan Aljazair. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya ngapain sih? Tapi Yang laga terakhir Kongo lawan mana? Uzbek ya? Itu kok nggak pernah pengalamannya kita nonton tim di luar kebanggaan kita. Tapi Yes. kemarin kita tonton. Ya mungkin kita berbeda ya. Mungkin dari segimu karena dari pribadi di tahun 2026 ini nyayur ya Piala Dunia Iya, ya kan, lumayan alhamdulillah. dapat. Yang di mana gue kudu nonton juga kan. Sebenarnya nggak terlalu sih, cuma satu sisi kayak pengen nambah ini aja sih. Betul. Itulah. Aku nonton juga karena kita punya program Piala Iya. Dunia ini kan dan berharap juga panjang ini ya. Nah, kalau aku sendiri ngerasa kurang cocok Piala Dunia tahun ini adalah negara yang tidak terkalahkan tapi nggak lolos. Tapi negara yang satu kali menang bisa lolos. Bahkan ada tim yang nggak pernah menang sama sekali, nggak pernah kalah sama sekali juga lolos. Siapa? Cape Verde. Ya Cape Verde. Ya, 3 yang tak kalinya maksud, imbang kan? Kalau aku yang tak maksud ini Sopo? adalah Sopo? peringkat 8 yang terakhir itu bentar aku cek. Senegal Pak. Senegal kan sama Prancis kalah ya kan. Iya. Terus sama Norway kalah. Mm-mm. Ya walaupun kalahnya sama Prancis 3-1 sama Norway 3-2, Mm-mm. tapi di laga terakhir memang menang 5-0. Yang aku sayangkan adalah Iran. Iran tuh udah 3 laga tuh imbang semua dan laganya juga nggak gampang-gampang banget kan buat Iran. Dan Nggak yang lolos menurut peringkat 9 dari 8 yang diambil. dan yang bikin sedih Iran adalah bagi mereka gol di menit akhir 90 plus 3 kalau nggak salah Lawan Mesir ya. lawan Mesir itu kan dianulir Pak. Karena Mesirnya dodol martabak. Bukan martabak Mesir. Karena di situ ada mumi, Pak. Kok mumi? Kan ada piramida ada Oh, mumi. Iya. Iya bener sih. Oke. Itu offsetnya debatable lah. Banyak orang yang bilang ini sebenarnya nggak offset. Termasuk Zlatan Ibrahimovic ini kan salah satu yang paling getol ini kan. Ya, Kontra banget sama gol yang satu ini tuh. betul. Berarti Harusnya itu gol aja karena jaraknya nggak terlalu jauh, terus juga secara
emosi, secara apa kayak parah banget lah ini, merusak harapan satu bangsa yang Oke, besar. aku kurang ikutin banget, cuman sama kayak yang Portugal lawan Kolombia terakhir ya. Harusnya Kolombia menang 1-0. Oke. Golnya dari Davinson Sanchez kan dianulir hanya karena beberapa milimeter. Kakinya ya, pucukan kaki kan itu. Itu kalau dilihat dari VAR. Iya. Tapi kalau dilihat dari kamera broadcast, kamera siarannya, itu kayak bener-bener di belakang pemain, Pak. Banyak pemain yang jauh lebih jauh daripada Sanchez ini. Tapi begitu dilihat di VAR, lah kok jadi offside sih? Oke. Ini jadi pertanyaan besar, apakah ini Berarti menurutmu VAR di sepak bola ini belum bisa maksimal banget dalam pengambilan keputusan ya? Karena kan itu sebenarnya gini, bisa dikatakan Kolombia kemarin sudah aman ya. Beda posisi kalau misalkan dikatakan Kolombia imbang nggak lolos. Berarti kan itu sangat merugikan buat Kolombia kan? Betul. Berarti, tapi kan lebih ke mereka kalau menang bisa dapat 9 poin. Oke. Ya kan. Bagaimanapun 1 poin di Piala Dunia itu sangat berharga, sangat penting, kecuali Aljazair versus Austria. Yang bau-baunya agak ada something lah. Iya. Karena mereka tuh bukan rebutan posisi 2, rebutan posisi 3. Karena mencari yang ini ya, Lebih aman. lebih aman kan. Karena pada akhirnya peringkat 3-nya si Aljazair kan? Ya, peringkat 2-nya sih Austria. Karena mereka takut lawan Spanyol. Separuh nyolong. Bukan. Jokes zaman gue SD masih ada ya. Masih ada. Tapi menurutmu dari ini kan semuanya sudah selesai penyisian grup. Iya. Tim mana sih yang paling di bawah underperform lah? Ya sebenarnya underperform tetap Portugal ya. Meskipun lolos. Ya meskipun lolos. Jadi gini, opini ku adalah Portugal merupakan salah satu skuad terbaik di Piala Dunia tahun ini. Aku cuman Setuju. 2 negara yang aku bilang skuadnya bagus. Ini opini ku pribadi Boleh. ya. Prancis dan juga Portugal. 2 negara ini adalah negara yang harusnya ketemu di final dan kalau misalkan sama kan, berarti mereka juga akhirnya bisa ketemu di final. Kalau menurutku adalah 2 negara itu yang selain Inggris ya. Inggris tuh emang agak susah ditebak sih. So-so sih Inggris So-so kan. tuh. Tapi yang bener-bener Pol bagus banget ya Prancis sama Portugal. In my opinion. Aku setuju Prancis, Portugal aku lebih setuju ke lini tengah termewah tuh emang Portugal yang punya. Betul. Bayangin Pak, Vitinha, Neves, Ya, ini adalah 2 pemain yang back to back Liga Champions. Bruno Fernandes, Pemain terbaik Liga Inggris berasal dari klub Man United. Bernardo Silva. Ya salah satu gelandang terbaik dari Manchester City yang ke Madrid. Iya, free transfer ya. Ya. Padahal katanya udah mau setuju gabung Barca tapi ditelikung sama Madrid. Ya Barca kayaknya juga lini tengahnya menurutku udah cukup deh, nggak usah ada tambahan lagi kan. Iya sih. Ya. Cuma kan pengen butuh sosok yang berpengalaman Pak. Karena sekarang lini tengahnya tuh 6 kabeh. Ya. Gavi, Pedri, terus De Jong udah nggak dikatakan muda lah ya. De Jong. Oh iya seniornya De Jong sih. Seniornya De Jong kan. Terus ada ini kan, Makasado pindah. Mm. Terus yang paling Fermin Lopez sih paling yang masih on fire. Ya. Dan itu katanya diincar banyak klub, semoga nggak terjadi lah. Terus versimu apa nih? Kalau tadi kan aku Prancis sama Portugal nih. Yang paling kuat kan. Yang paling kuat. Tapi Terus yang underperform tetap Portugal lah. Portugal. Aku Yang setuju harusnya sih. bisa maksimal. Cuma masalahnya ketika lawan terakhir tuh lawan Kolombia. Ronaldo kembali bermasalah kan. Iya. Banyak yang bilang kenapa timnya nggak pada ngumpanin dia, tapi nyatanya mainnya welek banget Pak. Dia nggak bisa cari ruang, nggak bisa nyari posisi, dikasih kesempatan dibuang dengan sangat percuma menurutku. Tapi menurutku menjadi salah satu keuntungan juga untuk Portugal karena mereka peringkat 2 kan. Ya, Yang akhirnya tidak bertemu Argentina di awal. Yang bisa ada kemungkinan Argentina lawan Portugal di final kemungkinan ada kan. ada kemungkinan. Tapi jalannya Portugal jauh lebih berat Pak di 30 Ya, besar. itulah yang kemarin viral kan kalau Messi anaknya FIFA kan. Padahal sebenarnya prediksi banyak orang yang akan jadi lawannya Argentina kalau nggak Spanyol, ya Uruguay. Karena itu yang bakal diprediksi lolos dari grupnya Spanyol sama. Iya ternyata. Nyata nih yang lolos Cape Verde berarti kan itu di luar. Iya, balik lagi ya. Nggak Uruguay bisa. ngapain kok bisa imbang, nggak bisa menang lawan? Fede Valverde balik lagi ya, dihujat satu negara. Karena di pertandingan terakhir Pak, dia selama 60 menit main Oke. itu cuma megang 35 kali sentuhan bola. Padahal Sekelas Valverde nggak pernah dapat bola. lah iya, apa dia menjadi troublemakernya juga ya di klub di negaranya. Karena kan dia bersih tegang sama Bielsa kan, Ya, pelatih betul kan. betul. Karena dia nggak senang sama pendekatan Bielsa.
itu kayaknya semua pelatih kayaknya nggak ada yang cocok sama dia. Kayaknya Mourinho sih tapi cocok kali ya. Sama untuk ke depan. Valverde. Valverde. Yang cocok sama Ancelotti gak sih? Ya, karena Ancelotti kan sebenarnya sekarepmu lah ibaratnya ya kan. Main karepmu yang penting kowe menang ya kan. Oleh bal kayak Vini Ya. Junior ngono-ngono. Oke, kita bahas dulu. Enggak, aku belum jawab tadi, sorry. Apa tuh? Yang underperform menurutku adalah Korea Selatan. Oh iya, yang diduga-duga lolos ya di awal ya. Yes. Karena kan berhasil menang lawan Ceko, Pak. Ya, Tapi baru kui kalau Afrika Selatan kalah. Terus mereka berharap dari peringkat 3 terbaik, juga enggak akhirnya peringkat 10 peringkat mereka. 10 nggak lolos. Itu menurutku paling underperform itu sih Son Heung-min dan kawan-kawan. Iya. Soalnya nggak akur bukan sama pelatih tapi sama media Iya. lokal. Saya setuju dengan pendapat dari mantan ketua PSSI yang bilang timnas baik itu kalau wartawannya baik. Inisialnya siapa tuh? T. Kok T? Dong. Siapa tuh? Erick Edi. Thohir. Oh, Edi Ramayadi. Namanya Edi. Oh, bukan Erick Thohir. Bukan. Oh, Erick ngomong- Thohir kan baik. Dia mah selalu menyalami pemain setelah habis Iya. main. Kalau habis kalah di belakang gini. Menunduk. Menyesali kekalahan, Ri, satu Iya hal yang sih. penting. Oke, kita lanjut ke tim yang lolos. Heeh. Ini kita urutkan dari peringkat 3 terbaik. Sebelum ke situ ini Oke. dulu. Apa nih? Pemain paling impresif nih menurutmu siapa? Impresif siapa ya? Impresif. Jude Bellingham sih. Jude Kalau Bellingham. yang kelihatan banget kalau dari aku ya. Di Ini babak grup ya. ini mungkin pendapat pribadi It's lagi okay, ya, it's okay, pendapat ha. pribadi lagi yang dimana karena aku sering nontonnya Inggris full, jadi aku Jude Bellingham jadi salah satu yang pembeda lah Motor di serangan. timnas, motor serangannya dan goal getter juga kan. Kemarin nyetak gol ya lawan Panama. Panama 2-0. Tapi aneh sih, harusnya lawan Panama Inggris tuh bisa panen gol. Ngopo cuma 2 gol? Bulekin aja di menit akhir loh gue. Nggak akhir, itu beda dikit kok antara golnya si Beckham Putra. Beckham Putra bukan Robbie Darwis. Tua banget. Ya pokoknya beda dikit kok. Menit gol. akhir kan, maksudnya? Enggak menit 60-an babak kedua di awal-awal masih. Bukannya kan 90 plus ya? Enggak ya? Enggak kok. Salah lihat berarti. Enggak. Itu berarti yang susah kan lawan Ghana itu emang. Kalau menurutmu pemain yang paling impresif siapa? Lionel Messi lah. Iya, betul. Aku setuju. Aku- masih bisa memperlihatkan ininya ya. Awalnya dia diajak ke squad aja udah bersyukur. Ya. Dia nggak main, cuma jadi kayak abang-abangan yang klub bae wis alhamdulillah. Ya. Maksudnya kayak jadi penyemangat, jadi motivator aja udah alhamdulillah. Ternyata dimainin. Patrick. Pertandingan kedua nyetak 2 gol. Yang pertandingan ketiga kan diistirahat, wis Ya. lolos, wis juara grup. Tapi menit 81 Nyetak akhirnya gol. nyetak gol. Tendangan bebas dengan cara yang hampir mirip dengan Ronaldo kan. Iya, betul. Tapi ini sih Ri, ngomong-ngomongin soal Argentina sebelum kita masuk ke 32 besar. Bener-bener aku lihat Argentina skuadnya saat ini adalah skuad yang terbaik. Jadi gini, di Tadi tahun nggak 2020 jadi Prancis. enggak, maksudnya salah satu yang Oh terbaik iya salah juga satu, ya. setuju. Karena gini, di tahun 2022 Heeh. yang main di Argentina tuh sebenarnya belum siapa-siapa banget. Kayak Enzo Lautaro, Fernandes. Enzo Fernandes, ya kan? Mandos Fernandes. Enzo Fernandes nah, di PS ininya syutingannya bagus banget. Ya, Lautaro Martinez. belum terlalu ini juga kan di Tapi kan di Inter Milan udah bagus, waktu itu kan belum senaik Iya, ini namanya benar. ya kan. Terus juga Alvarez. Julian Alvarez waktu itu ya Emi kan? Martinez lah tentu pertama. Emil Martinez. Siapa sih yang tahu? Kalau aku sebelumnya nggak tahu. Iya. Taunya dia pas penyelamatan di final. Hmm. Nggak tahu sejarahnya dia di Arsenal dan lain-lain, baru setelah cari tahu tentang dia, oh dia dulu pemain Arsenal. Baru itulah. Tapi sebenarnya nek dilihat dari mewah-mewahan Kompaknya. itu sih. Kompaknya aku. Kalau dari squad itu sebenarnya biasa aja, Pak. Argentina tahun ini pun biasa aja. Ya, Siapa pemain bintangnya yang kalau aku lihatnya paling Alvarez yang lagi menonjol. Enzo juga di klubnya juga menjadi Enzo salah satu Fernandes gendong. itu. Cuma yang lainnya kayak Lo Celso itu tim Real Betis. Terus Terus bek kanannya siapa sih, Pak? Bek kanannya? antara Molina kalau enggak Montiel. Oke. Kenal tak gue? Enggak. Enggak kan? Backnya Otamendi wis tua seangkatannya Otamendi Messi. udah tua. Paling Martinez. Lisandro Lisandro Martinez. Martinez. Itu yang habis cedera tuh mainnya apik banget. Salah satu pemain yang Arik suka adalah Julian Alvarez karena nggak punya tato. Karena dia sudah menamatkan sepak bola di usia yang sangat muda, Betul. Pak. Akhirnya anakku juga tak kasih nama Alvarez kan. Iya, betul. Udah tak ceritain belum sih kenapa anakku nama Alvarez? Akan kita bahas di episode selanjutnya Di episode nanti. abis ini ya? Iya, betul. Kenapa panjang itu? Iya. Panjang sekali kan? 32 besar pertandingan yang paling ditunggu di. 32 besar kita buka dulu ya. Yes. Tentunya Jepang lawan Brazil nanti malam. Iya sih. Salah Nanti satunya. Malam. Nanti Betul. malam. Ini tayang sore ini ya? Ini sayang malam ini. Malam ini ya. Pokoknya malam ini
Tapi rekor Jepang menang lawan Brazil itu kan baru sekali. Betul. Itu di tahun 2025 kemarin pas persahabatan 3-2 itu kan. Ya. Sebelumnya kan dibantai terus karena Brazil ya. Tapi kan kita bisa katakan Jepang saat ini menjadi antara tier 1 masih belum, tier 2 udah dikatakan yang paling atasnya Eropa. Ya. Aku bisa bilang seperti itu. Karena di peringkat dunia aja mereka 17 kan. Ya. Dan tahu nggak di roadmap sepak bolanya Jepang itu kan jelas. Misal di tahun ini sampai tahun sekian harus apa yang ditarget. Dan targetnya Jepang di Piala Dunia 2026 itu adalah semifinal. Iya, iya. Tapi dilalai langsung ketemu Brazil gitu loh Pak. Wis menurutku kayak ini mereka bisa membuktikan nggak roadmap mereka benar atau enggak kalau bisa melewati Brazil sih. Nek bisa menang lagi lawan Brazil menurutku juara dunia mereka. Oke, menurutku Jepang sih menang sih. Kenapa? Iya, nggak tahu kenapa kayak ada firasat buat Firasatmu. Jepang kayaknya melangkah lebih jauh. Kalau misalkan Jepang ini menang kan lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading kan nanti. Oh. Tapi yang menurutku Brazil ini Pak dipegang Carlo Ancelotti, iku kembali ke tim pragmatis toh. Ya. Karepmu kue main, yang penting balik nek ning ngarep kayak Vini Junior rampung. Tapi nyatanya kue berhasil Pak. Iya. It works. Kayak yang ngegolin kan juga akhirnya 2 orang itu aja Ri. Vini sama Cunya. Kukunya 2 orang itu aja kan dari laga awal. Yang aku kelihatannya adalah Brazil kalau misalkan permainan dari lawan menyerang itu kayaknya masih belum bisa mengatasi banget. Contoh Maroko kebobolan duluan. Iya sih. Ya kan? Lini tengahnya waktu itu belum padu tuh. Belum padu Tapi di tapi nggak tahu sekarang ya. 2 match terakhir udah kelihatan Guimares kan main jadi bagus Iya, banget tak betul. penyeimbang lini tengah tuh. Dan Cunha kan entah kenapa bisa jadi pencetak gol yang sering juga kan di Brazil. Makanya faktor Ancelotti ini menurutku Iya. karena kan Ancelotti itu bukan pelatih, kalau banyak orang bilang bukan pelatih taktikal, tapi dia tuh bisa menggandeng pemain, iso deket secara Iya, betul, psikologis. betul. Itu sih yang banyak orang akhirnya mereka mau fight karena merasa deket sama Ancelotti. Tapi entah kenapa, mungkin gue setuju apa enggak, Rapinya di Brazil agak flop ya menurutku. Bukan flop, Bukan pada pertama, posisinya. satu bukan pada posisinya, kedua langsung cedera Pak. Iya sih. Dia kan tahun ini tuh cedera berapa kali? 3-4 kali kan. Jadi cedera Rumari is dipanggil, langsung jadi starter, cedera meneh. di laga awal aku ngeliat Rapinya kayak, makanya aku kan nge-tag gue kan Ri. Iya. Kip itu Rapinya gimana apa bukan karena posisi terbaik. Kalau kata temanku yang fans Barcelona juga selain kowe, Ya. itu dia bilang kalau Rapinya bukan pada posisi yang tepat. Dia kan posisi terbaiknya kiri. Tapi kiri kan sudah dikunci mati. Iya, oleh Vini. sang mega bintang. Si Crybaby. Tapi sebelum kita lanjut ke 32 besar, Oke. ini menurutku penting untuk dibahas. Kamu tim yang setuju apa enggak? Misal kayak kemarin Norwegia yang udah pasti lolos, tapi merotasi Semua pemainnya. semua pemain dan benar-benar pemain bintangnya bahkan nggak diturunin di babak kedua. Iya, Itu benar-benar padahal yang kayak, dinanti-nanti. kayak sengaja ngalah. Aku lebih ke Setuju atau enggak? Setuju. Jadi kayak kemarin laga Norwegia lawan Prancis, sebenarnya semua orang menunggu-nunggu pertandingan antara Mbappe ketemu sama si Haaland. Tapi ternyata dicadangin semua, Pak. Odegaard. Semua pemain starting lineup andalan Iya. liburin semua kan? Iya, Dan nggak dimasukin semua kan? Kayaknya lagi dugem di daerah Miami atau mana. Haaland mau nonton di pinggir lapangan. Tapi kayak sengaja kalah aja ya wis kalah rapopo, yang penting ngasih kesempatan untuk. Tapi aku agak tidak setuju ya dengan itu ya. Kayak akhirnya mengurangi sisi fair play juga nih menurutku. Maksudnya kayak kok jadi kayak nyepelek ngono kuwi Iya. sih. Tapi bisa jadi ini sih karena si Norwegia ngincer yang paling kanan kan yang paling mudah kan. Kalau dilihat ya daripada ketemu yang kiri ya Pak, ada Jerman, Prancis. Iya sih. Ya kan? Kalau misalkan si Norwegia peringkat 1, Mereka berarti ketemunya- kan mereka ketemunya Swedia. Kalau menang ketemunya antara Paraguay lawan Jerman. Terus kalau menang lagi Belanda Maroko. Tapi Panjang kan? di sisi kanan juga Brazil, Bro. Ya, Ono di Inggris, sisi, Bro. di sisi kanan juga nggak terlalu. Sebenarnya kalau masih aman sih menurutku sih. Paling yang diwaspadai ya cuma Brazil gue sih. Ya Inggris juga nanti kan ketemu berarti di Perempat final. 8 besarnya kan ketemunya. Fun fact, ini Meksiko juga mungkin di luar banyak radar orang, tapi ini tim ngeri banget loh Pak. Belum kebobolan loh. Iya. Satu-satunya tim yang clean sheet sampai 3 pertandingan cuma Meksiko. Apakah konspirasi antara Portugal dan Meksiko bertemu di final itu benar?
Bisa jadi karena sarang mafia. Iya. Nek kue ora bener ditembak Tembak. mafia. Yang terakhir kan si siapa bandarnya itu El Mencho apa siapa yang Ya, wis kuwi lah. ya itulah. Tapi siapa meneh selain Brazil, Jepang sing dinanti nek aku sih Maroko Belanda ya. Maroko Belanda juga menjadi salah satu laga yang menarik karena setelah itu mereka akan bertemu yang gampang. Jadi kan jalan mereka dipermudah sampai 8 besar ya Rik, menurutku ya. Kok iso? Ya kan kalau 32 besar Belanda Maroko siapapun yang menang nanti ketemunya Kanada lawan Afrika Selatan. Tapi jelas lawan Kanada karena menang tuh. Udah lolos lawan Iya, Kanada. yang otomatis kan lawannya Kanada nih. Betul. Tim yang ya cuma menang tuan rumah aja kan. Iya, betul. Jadi kan kalau menurutku sudah dipastikan antara Belanda dan Maroko ini menarik karena mereka sudah dipastikan oke aku bakal sampai 8 besar. Minimal. Minimal. Tapi menurutmu babak normal atau sampai adu penalti? Aku berharap pengen sampai babak penalti sih. Enggak Maroko sih, lawan aku Belanda. kayaknya Maroko. Kemungkinan ada di Maroko nih. Maroko menang 1-0, golnya menit 80 berapa gitu. Oke. Kita ini ya, Nih aku saksikan. penasaran kayaknya babak sampai adu penalti sih. Oke, kalau penalti itu menang siapa? Adu penalti aku tetap megang Maroko karena nggak ngerti ya setelah mereka berjaya di 2022 Sebagai semifinalis. semifinalis terus juara AFCON meskipun dengan kontroversi Ya, segala ya itulah. kontroversinya tapi dengan skuad yang ada juga menurutku ini salah satu tim yang memang patut diperhitungkan. Iya, Maroko apalagi ini. ada Brahim Diaz depannya, Achraf Hakimi Pak. Hakimi, Kipere Lek Bono gue Yasin Bono. si Bono. Terus ini kalau di atasnya ya Ri, Mm. antara Jerman versus Paraguay, Prancis lawan Swedia. Kalau menang kan akan kemungkinan Jerman dan Prancis ketemu. Iya. Iki di Final 16 besar loh ketemunya. Final gak sih, gak sih? Final kebagian. Tapi bisa jadi aku nggak ngerti ya. Swedia ini bisa mempersulit Prancis. Perapatan Menurutku ya. Ciamis. Oke, kita coba prediksi satu-satu ya. Dari Jerman Paraguay menang siapa? Jerman Paraguay Jerman sih. Paraguay siapa ya bintangnya? Gak ada ya. Kita kurang tahu kayaknya ya, lebih ke situ. Ener Valencia gak sih? Valencia tuh bukannya di Kolombia. Enggak, Kolombia ki James Rodriguez. Yang Valencia tuh Kolombia kok. Kolombia ya? Mm-mm. Yo. Kolombia. Aku sih Jerman ya. Mm-mm. Prancis Swedia ini aku agak itu tetap Prancis itu tetap. Iya kan. Meskipun Walaupun mungkin ya, ketat ya. sebenarnya dua negara ini adalah dua negara yang mempunyai striker salah satu terbaik. Di Prancis kita tahu lah Olise, Mbappe, Dembele, Doué. Hah? Due. Doué. Ya, Desire Due. Terus di Barcola. Barcola ya, PSG. Iya kan? PSG semua tuh. PSG semua kan. Terus di Swedia ada Isak, Oh. Gyökeres, Ya. Elanga, yang Iya. dimana dia kemarin nangis sedih kalau misalkan dia pikir timnya udah nggak lolos padahal masih ada jalur peringkat 3 terbaik. Dan dia harus nangis pak. Pemain Nottingham Forest ya. Iya betul. Mantan MU kan. Mantan MU dong. Tapi menurutku skornya tipis sih. Yang Menurutku mana ya Swedia Prancis. Nek Jerman Paraguay mungkin bisa 2-0 3-0. Tapi nek Prancis Swedia mungkin tipis nggak tahu Ya kenapa ya. tergantung permainan sebenarnya. Kalau Jerman permainannya bagus. Maksudnya kalau misalkan aku bisa bilang tiki taka lah, tiki takanya dapat. Heeh. Tapi pas serangan nggak bisa Nyerang ya. nggak bisa ini belakangnya udah susah gitu. Hmm. Makanya kemarin laga terakhir mereka kalah kan 2-1. Iya, bener sih. Terus tapi Prancis ya, lolos lah. Iya, Belanda, Prancis Maroko lolos. ya. Ya, Portugal, Kroasia. Portugal sih. Kroasia aku. Aku nek gue pendapat pribadi ya, bukan Nggak. secara statistik. Aku malah lebih ke statistik, Pak. Wow. Lihat track record Kroasia dari Piala Dunia 2018. Ya, Finalis. finalis, 2022. semifinalis, Semifinalis. juara 3 ya. Mereka tuh spesialis pembunuh giant killer. Ya sebenarnya kalau dikatakan Kroasia kuda hitam tuh enggak juga ya. Padahal di final anggap aja mulai dari 98 ya. Ya, mereka selalu bisa melaju jauh kan. Iya 98 mereka kan menang duluan lawan Prancis tuh. Yang akhirnya bapaknya si Turam yang sekarang Turam Ya, sekarang di comeback kan. di comeback. Tapi Kroasia itu giant killer, Pak. Di 2022 aja ngalahin Tapi kalau dalam Brazil. posisi sekarang adu penalti aku tetap Kroasia. Cuman kalau misalkan laga berjalan Portugal.
Portugal bakal dominasi permainan karena lini tengahnya gila tadi tuh. Iya, betul. Tapi hasil akhir aku Kroasia. Oke. Kita lihat ya. Kita lock ya. Oke. Lock. Nyuci mobil? Gak boleh katanya. Nggak boleh ya? Gak boleh. Nggak boleh. Udah ya, dibales goceng itu. Goceng. Temanku. Ustadz ya. Masya Allah. Terus juga Spanyol Austria sebenarnya menarik ya, Li, laga ini. Aku salah satu tim yang underperform menurutku Spanyol sih. Karena walaupun udah nyamal ya. Ekspektasiku terlalu tinggi untuk Spanyol, ternyata kurang padu. Ini menurutku faktor pelatih sih. Ragnik dengan ya. Pemain bukan. Pelatihnya Austria kan si Austria Ragnik ya, ya. Ragnik. Cuma nek pelatihnya Spanyol De La Fuente belum bisa memadukan pemain. Ini pendapat pribadiku Gue ya. nonton Austria pernah Nonton full. pas lawan Argentina full. Nah, bener-bener gegenpressing apa sih? Gegenpressing. Gegenpressingnya tuh bener-bener berjalan nggak? Aku maksudnya belum nonton ini banget. Kebetulan kan lawannya Argentina. Argentina. Nah, walaupun lawan Argentina kan apakah dia tetap menerapkan gegenpressing itu? lumayan. Tapi nggak terlalu work sih. Oh, oke. Tapi oke. nice. Tapi Spanyol Austria Ibaratnya kemarin lawan Argentina dia nggak bertahan lah ya. nggak yang bertahan total, masih tetap ada perlawanan. Oke, Amerika Serikat sama Bosnia. Ya Amerika lah. Amerika lah. Oke, Tuan kita rumah bro. tuan rumah, tidak usah kita perdebatkan lah Iya. ini ya. Sejauh. Oke, kita bahas Amerika sedikit. Bakal sejauh apa? Kalau aku sih mungkin semifinal mungkin ada loh, Ri. Menurutku loh. Nggak tahu kenapa. Aku tuan rumah yang melaju paling jauh menurutku Meksiko malah. Iya bisa sih. Aku kalau Nah, Amerika paling ketemu cuma 16 besar pol. berarti menang sekali doang. Menang sekali ya lawan Bosnia. Nanti antara Senegal sama Belgia udah kalah menurutku. Oke. Terus Belgia Senegal pertandingan yang dua tim ini belum maksimal di grup. Ya, Aku bilang betul. Belgia apa sih, Belgia kemarin baru menang sekali doang kan Di akhir doang. di akhir. Tapi Nonton berat sih ini berat nonton sih. Senegal sama Prancis Heeh. laga awal babak pertamanya Pak waktu itu ya. Ya, Senegal wow, tapi Keren. babak kedua Senegal hancur. hancur-hancuran. Tapi ini bakal ketat sih menurutku. Betul. Tapi yang lolos menurutku bakal Belgia. Ya bisa jadi sih karena Senegal belum bisa maksimal lah menurutku walaupun Di terakhir kan menang 5-0 kan? menang 5-0, cuman kan lawannya Irak. Iya kan? sih. Dan kartu merah meneh kan? Kartu merah lagi. Belum inilah bejo lah ibaratnya. Bejo. Oke, tapi menurutku ya Belgia. Kita ke sisi Kanan. bagian kanan. Ya, ada Brazil dan Jepang. Kamu Jepang ya? Aku Jepang sih. Aku Brazil sih. Jepang. Meskipun ada harapan pengen Jepang yang lolos, Iya, tapi iya. kayaknya ini Brazil di tangan Ancelotti ngeri sih. Ya, itu sih kayak wes lah, kayak misalkan pelatih Indonesia Kastardi apa yang pelatihnya Sriwijaya dulu yang wis karepmu kowe maino, sing penting menang. Tugasku adalah push up nek kowe ngegolke. Kayaknya gitu kan? Iya kan? Udah wes lah. Apalagi kan anak emasnya ada di situ, Pak. Ya, si Vini. Vini. Enak banget gue. Terus Pantai Gading Norwegia tetap masih Norwegia. Holland. Ngerti Sang gak? robot. Ngerti gak pas dia mau ngejar pemain lawan itu loh, ngerebut bola. Wah anjir. Iku sapa sing ora wedi, Pak? Iya benar. Tatapan tajam, awake gede dhuwur, Iya. gondrong ngono kayak Vikingnya metu banget tuh. Yang ini ngomongin soal Haaland ya. Heeh. Dulu kan ada yang bilang selanjutnya Ronaldo dan Messi adalah Haaland dan Mbappe. Mungkin karena mereka nggak seliga kali ya. Sebenarnya enggak sih. Karena level Messi Mbappe itu level Messi Ronaldo udah nggak terkejar sih. Iya, Mungkin ya iya. mungkin ada. Nyatanya Pak, di era prime-nya Mbappe, Haaland, Dembele yang masih ada di ujung siapa sekarang? Iya, masih Ronaldo Messi. Ronaldo dan Messi juga kan. Dua orang itu masih menjadi Anomali memang. entah, kita nggak tahu ya apakah si Haaland sama si Mbappe ini bisa menjadi motor kunci untuk ininya lah, untuk negaranya masing-masing. Apakah bisa seperti itu? Tapi menurutku Norwegia menang gampang sih. Haaland sama Oke. Odegaard. Ekuador, Meksiko. Meksiko karena kan sejauh apa Ri menurutmu? Paling nggak semifinal. Semifinal berarti dia Semifinal. bisa ngalahin Inggris. Bisa. Wow. Faktor 1 tuan rumah. Iya. Faktor non teknisnya mafioso. Karena Inggris kemarin kalah lewat jalur juju. Juju magic. Inggris kan imbang kan lawan Ghana kemarin. Oke, sejauh itu ya Ri. Berarti Inggris Kongo, Inggris lah. Inggris lah tetap. Argentina Cape Verde. Aku sih Ya, di luar gue. silakan.
Jadi gini, sepertinya Argentina juga akan menang. Ya. Karena Cape Verde tidak bisa lagi berharap kepada imbang. Karena ada penalti di situ. Karena ada penalti di situ. Tapi kalau misalkan imbang, keren. Di sisi lain, kemungkinan kalau penaltinan Cape Verde bisa. Karena Tapi- penalti udah nggak ada yang tahu itu siapa Iya. yang menang. Tapi Pak, yang bikin ngeri Tanjung Verde iki di luar faktor sepak bola Pak. Mungkin secara skill, Ya, secara individu, kualitas itu jauh di bawah. ya, Tapi faktor Dewi Fortuna itu sih membuatku ngeri Pak. iya, Pas imbang lawan Uruguay, siapa yang nyangka? betul. Uruguay tim sehebat itu loh. Kok- Dengan tim bertabur bintang itu loh. Ini Portugal. Oh, bisa 2-2 lawan. 2-2 lawan. Oke. Ngerti gak golnya Tanjung Verde gimana? Yang Itu kan sundulan. beruntung semua. Gol beruntung semua. Kesalahan-kesalahan yang nggak penting dari back kan, salah Iya. umpan lah, dan itu padahal satu kesalahan kecil banget yang dimanfaatin sama Tanjung Verde. Nah itu Iya. yang serem, dan mereka lagi dapat momentum kan, dapat momentum, terus semangatnya lagi tinggi, kepercayaan diri naik, dan selalu dinaungi Dewi Fortuna. Itu malah agak deg-degan Pak. Oke. Kita tebak ini menurutku formasi antara Cape Verde lawan Argentina adalah 10-0-0. Jadi pemainnya muri semua. Jadi versinya KB ya, posisinya. Oke. Terus juga Australia Mesir, kayaknya martabak Mesir masih bisa menguasai pertandingan. Wah Mesir mah gampang ini. Terus kita yang terakhir, masih ada 2 terakhir antara Swiss lawan Aljazair, ini juga sepertinya siapa menurutmu? Aljazair. Aljazair. Riyad Mahrez mulai panas. Oke, bisa sih. Aku sih setuju. Aljazair ini melangkah kayaknya sampai 16 besar masih Paling nggak aman. 16 besar aman. Nah, Kolombia lawan Ghana nih. Apakah Ghana akan mengeluarkan magic? Jurus. Yaitu Juju Magicnya lagi membuat Luis Diaz tak nampak gawangnya seperti Harry Kane. Tapi ini fix Kolombia sih. Oke, bisa sih. Amerika Selatan itu meskipun tim antah berantah tapi kuat-kuat banget Pak. Iya, yang nggak lolos Di- cuma Uruguay, Pak. Amerika, Iya. benua Amerika. Dan itu pun karena faktor Muslera blunder. Tendangan sepelan itu kok bisa? Iya, bener banget. Apakah ada tiba-tiba naik Alphard pulangnya mereka? Ya, kita nggak ada yang tahu ya. Oke, sudah semua kita bahas Syari untuk 32 besar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Sok-Sokan Bola. Dan buat ini masih kosong nih, masih polosan buat brand-brand yang mau masuk, bisa hubungi kita lewat Instagram. Boleh di sok-sokan bola. Betul. Terus juga misal mau nobar gitu kan, butuh MC? pemandunya. Hei. Siap kita mah. Siap. Dan malam nanti bakal bertemu kalau yang mau nobar di ini ya salah satu kafe. Boleh sebutin nggak sih? Gak apa ya. Boleh aja kita pancing biar iya. kasih brandnya di sini. Di Silol Kopi nanti malam Ya, nobar antara Brazil Brazil sama lawan Jepang. Ya, yang kita pendapatnya berbeda kan tadi ya. Pendapatnya berbeda, bakal ketemu sama kita berdua ya. Ya, sampai bertemu nanti. Dadah. Thank you.